Halo semua, udah lama banget saya nggak rekaman. Halo semua, selamat datang kembali bersama saya Rifat Satrio. Dan di video kali ini saya mau meriak gitu ya, meriak dan mau membahas alias mengkupas tuntas lagu Gaby Steady Go oleh Rangga Pranendra gitu ya. Lagu ini sebenarnya keluar tanggal 4 Agustus, ini udah 3 hari yang lalu dari saya ngerekam video ini. Ya, jadi sebenarnya udah di hari itu keluarnya, cuman kebetulan baru saya bisa kupas tuntas saat ini gitu ya. Jadi iya, mungkin jarang-jarang juga saya bikin konten-konten tentang per JKT48an juga gitu. Padahal di awal-awal channel ini tentang JKT48. Anyway, saya mau membahas dan juga meriak lebih tepatnya ya lagu Gaby Steady Go ya. LBM ke 18 ya masalah LBM ke 18 kalau nggak salah, lupa saya berapa. Pokoknya dari Rangga Pranendra gitu. Dan yang akan kalian tonton ketika saya pakai baju ini itu hanya di bagian review ke belakangnya, karena di reactionnya itu saya sudah nge-react saat premiere banget gitu. Jadi memang first reaction banget gitu. Makanya dari itu abis ini banget kalian akan nonton dulu reaction dari saya, baru selanjutnya akan saya review lirik dan MV. Pokoknya ya kita coba breakdown MV dan lagu Gaby Steady Go ini. So kita masuk dulu ke reactionnya. Talk to you soon. 13, 12, 11, 10 seconds to go. Are you guys ready? Yuk, mari. Ha. Woi, kita langsung mulai. Itu lagunya. Oh, astaga, RPM. Oke, RPM guys ternyata. Ya bisa deh, gak usah dulu. Oke. Tumben nih, depan-depannya ada beginian nih. Oke, we're starting slow ternyata ya. Aduh, lucu banget itu bonekanya. Apa GB yang lucu? Bentar. Astaga, gue kira ini lagunya. Wah, kurang ajar ini. Op. Oke. Ini gak di prank lagi kan? Ini beneran kita start slow kan ya? Nah, ini kayak gue tahu meme-nya nih, yang gak kelar-kelar intronya. Oke, udah GB-nya nih. Kok gue nggak yakin ini lagunya. Bang, tower itu apa bang? Makasih ya bikin video, makasih. Oke, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I know. Ini dari Family Guy kan, begini-gini kan. Tahu gue depan-depannya begini deh. Yuk, apa ayo? Huh? Mesin jahit mote. Ketik dulu. Hey. Selamat malam semuanya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan sebuah lagu yang khusus dipersembahkan untuk Gaby sebagai generasi satu terakhir di JKT48. Generasi satu terakhir, iya betul kata-katanya. Composed by Rangga Pranendra. Gak kagean banget sih kayak gini. Om, energi positif di lagu ini Oh my god. dapat tersampaikan sepenuhnya ke kalian semua. My gosh, this is your dad. Selamat mendengarkan. Halo, Salam Om. hormat untuk fans yang positif. Thank you, Om. Saya Om Chris, Oh, Papa Gaby. iya, maksudnya Arigato. Gaby's dad. Gue kira bapak lu, Mas Rangsuri. Malu banget. Nih, gue lupa. Oke. So we started from the ref.
Harusnya ini ref ya. Untuk bertahan. Wuhuhu. Oke. Gue nggak nyangka bakal sekencang ini sih. Asik, ada choir backing vokalnya kita. Kita nih Sasuga RPM ya. Ih, tangan gue nggak bisa berhenti gerak gitu loh, ngikutin. Gila. Selain dirimu. Mantap. Ini ternyata liriknya ya. Oke. Itu part itu Rangga Pranendra sekali. Engkau berada. Oh, oke, balik ke ini verse lagi ya berarti. Jadikan sebagai tumpuan kekuatan agar kamu bisa melompat jauh dan terbang lebih tinggi hingga di dunia ini. Oke. Aduh, itu emang wah, ada gambar-gambar Ultraman gitu. Gue keingetan sama lagunya Rangga Pranendra Aryon Ultraman part itu tuh. Tahan, tak pernah selesai. Oke. Wah, naik turunnya Mas Ran, hey. Wah. Wah. Itu part itu sebenarnya kalau di stopin dulu tuh bener. Ntar gue review deh habis ini. Asik. Solo gitarnya nggak solo juga, solo nggak sih sebutannya kayak gini-gini nih. Wuhuhu. Siapa itu yang bawa? Selain dirimu. Ini di bawah Hulk. Wuhuhu. Ih, itu ref ya. Gue bisa melihat sentuhan Rangga Pranedranya di situ. Ini dia shotnya gitu, ini my favorite shot. Tapi emang shot satu-satunya lo punya, punya ya Mas Rangga. Steady go. We won guys, we won. Ya. Wah. Gila. Keingetan gue dengerinnya. Semangat banget gue kayaknya. Ih. Sasuga. Rampren. Dih. Gantung. Wah. Gue tepuk tangannya ngikutin tempo.
inspired by Gaby, compose range oke full berarti by Rangpren. Music video, oh Mas Bagas, oh gua ngerti kenapa ada Ultraman sekarang, oke. Logonya Cedric Krishna, Faranzit nih, administrator. Kagiana ya Om Kriswaro, ya gua kok mikirnya bapak lo ya masalahnya. sorry. So tahu banget. Gitu betul Superman, Mr. Bean, Michael Bay. Rangga Pranendra Manajemen. Kalau kalian suka jangan lupa apresiasi tim di balik layar dengan berdonasi ke saweria.co/rangpren guys. Thank you katanya. Thank you Mas Rang. Gaby will return. Nggak tuh katanya. Wah ini gue kadang-kadang karena gue semangat apa karena panas ya di sini. Wow man, what a song dude. And that's the video. Wah gila Mas Rang. Ya gue upload dulu kepada Mas Rangga. You are, as I always knew, you are a creative man. Nggak lama loh pembuatannya ini lagu. Bermula dari tweetan iseng gitu ya. Nggak iseng juga sih, ya iseng lah ya sebutannya. Ditawari gitu, Bang, Gaby bentar lagi mau grad nih, bikinin lagu dong gitu sebagai generasi satu terakhir apa gimana gitu kata-katanya. Kayak si Rangpren bilang, ya udah 100 ya Mas Rang ya, 100 retweetan akan gue bikinin LBM buat Gaby. Jadilah 4 Agustus ini ya. Luar biasa memang. Oke, Rangga Pranendra. Man, literally my boss dude. Gila nih lagu memang. Alright. Wah, pas banget nih. Iya, sebenarnya harusnya agak sedih ini di luar dibantu dengan ada suara hujan. Kalau kedengaran nggak tahu kedengaran apa nggak. Cuma di luar lagi hujan. Sebenarnya memang harusnya kita agak bersedih karena Gaby akan segera meninggalkan JKT48 gitu ya. Cuman ya seperti pepatah selalu bilang jangan menangis karena akan ditinggalkan, tapi bersenyumlah karena itu pernah ada apa gimana sih kata-katanya gue lupa. Berarti ya tepuk tangan kepada Rangga Pranendra, kemudian kita tepuk tangan untuk RPM gitu ya. Akhirnya lu punya tim yang bisa ngebantu lu menyelesaikan suatu lagu ciptaan lu sendiri gitu ya Mas Rang ya. Dan timnya bukan cuman sekedar tim doang, bisa proudly says Rangga Pranendra Management. Nah, well, cuman yang pasti pertama thank you dulu kepada Mas Rang yang sudah kembali lagi membuatkan LBM ini ya, Gaby Steady Go. Make sure you guys check it out as well. I salute you Mas Rang. Gokil, lagu yang keren, lagu yang nikmat banget gitu ya buat didengerin. Gaby Steady Go. Markensial banget ya. Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja ya ke lagunya nih ya. Ya kalau kalian mau lihat nih, ini kan lagu baru masuk di 250-an lah, menit 250-an. Silahkan cek sendiri videonya atau rewind lagi aja video ini untuk nonton bareng gitu ya. So anyway, kita langsung masuk aja ke lagunya dan akan langsung saya bedah liriknya gitu ya. Sekalian saya udah punya liriknya di sini, semoga kelihatan juga di kalian. So yeah, let's start the breakdown. The breakdown starts here. Oh ya, ini Om Kris ya, bukan Bapaknya Rangga Pranendra. BTW siapin minum juga supaya nggak haus guys. Oke, iya jadi buat kalian yang belum familiar dengan konten-konten saya, biasanya tuh saya membedah suatu lagu itu nggak cuma dari liriknya, tapi juga dari soul-nya bisa dibilang, dari cara pembawaannya, dari cara presentasinya gitu. So the whole presentation is the thing that I review gitu. Dan ya gue tahu Mas Rang lu kadang-kadang memang tidak memikirkan itu tentang tentang gimana gue membawain lirik ini segala macam, tapi perlu saya ingetin dulu kalau kalian belum pernah nonton video-video saya bersama Rangga Pranendra, bisa cek salah satu di sini atau cari-cari aja di channel saya gitu ya. Kita mulai ya dari takkan ada lagi selain dirimu, satu yang jadi alasan untuk bertahan. Pas banget ini ya, jadi sebenarnya part ini adalah ref gitu ya. Jadi di part yang ini di bawah tadi dengan slow gitu ya. Jadi
ini lagu kan pas banget untuk graduation-nya Gaby ya, ya dikeluarkannya untuk graduation Gaby gitu. Ya bisa dibilang lagu ini untuk Gaby-nya sendiri. Nah, karena ada note, ada catatan bahwa ini lagu memang dikhususkan untuk Gaby yang mau graduate dari JKT48. Sebenarnya lirik ini adalah lirik yang paling gue suka dari lagu ini. Memang kalau kita lihat konteksnya tuh bener banget gak sih? Jadi, tak akan ada lagi selain dirimu. Ya, generasi 1 di JKT48. Nggak ada lagi yang lain selain Gaby gitu pada saat itu ya. Ini kan lagu keluar berarti sebelum graduate-nya Gaby gitu ya. Tapi ya tak akan ada lagi generasi 1 di JKT48 selain dirimu gitu. Tapi bisa juga dibilang like literal meaning-nya adalah ya there's no one like Gaby gitu. Dengan berbagai karakternya Gaby di JKT48, gak ada lagi karakter yang seperti Gaby gitu. Meskipun ada yang mirip, gak akan sama dengan Gaby gitu ya. Satu yang jadi alasan untuk bertahan. Ini sebenarnya agak menggantung nih. Jadi apakah saya bisa membedainya jadi 2 part gitu. Jadi ada part yang dimana satu alasan ini gitu. Maksudnya satu alasan itu adalah karena tidak ada lain selain Gaby, itu ya jadi alasan untuk bertahan gitu. Jadi kan alasan gue untuk bertahan menjadi wota istilahnya gitu misalnya. Untuk mungkin yang kayak Gaby Oshi mungkin kayak karena nggak ada lagi selain lu nih Gap gitu ya, lu itu satu-satunya alasan gue bertahan jadi wota gitu, bisa aja gitu kan. Atau mungkin ya ada aja menggantung kayak satu yang jadi alasan untuk bertahan selain dari yang atas tadi, selain tak akan ada selain dirinya itu, ada satu hal lagi yang menjadi alasan gue untuk bertahan gitu. Bertahan seperti apa? Kita coba cek gitu ya. Jadi ya itu di part itu tuh menjadi apa ya? Menjadi suatu hal yang sangat epic gitu dari maknanya doang nih ya. Dan dibawa dengan apa ya, slow gitu kan, terus baru masuk nanti ke verse sebutannya itu baru jadi lebih rame gitu. Beneran di atas ini tuh sesakral itu istilahnya, momen kontemplasi, momen sakral di saat itu. Jadi kayak memang menyebutkan nggak ada lagi selain diri Gaby, dan itu menjadi alasan gue untuk bertahan di sini gitu. Emang sesakral itu, dan akhirnya dibawa dengan violinnya dulu, baru rame gitu ya. One, two, three, go. 10 tahun berlalu. Banyak banget referensinya di sini ya. Dalam cermin bertumbuh inspirasi. Set. Oke, sebelum masuk ke untuk dirimu, 10 tahun berlalu. Oke, ini mumpung udah masuk ke verse, dan pasti banyak banget referensi yang saya akan kelewat. Saya nggak tahu, mungkin saya bukan wota yang mengerti itu ya. Mungkin ada yang suka saya lautkan nanti nyampe lirik paling terakhir. Mohon maaf dulu, mohon maaf in advance. Semoga kalian bisa membenarkan juga teori-teori pendapat-pendapat saya di kolom komen gitu ya. Kasih tahu bang, kayaknya lu miss di sini bang, kayaknya lu kurang nih apa penjelasannya di bagian ini, atau enggak mungkin lu nggak ngerti di bagian ini nih bang, kasih tahu di kolom komen gitu ya. Saling kasih tahu juga lah gitu. Ini saya cuman membedah lirik in my perspective aja gitu istilahnya. So, mohon bantuannya, yoroshiku onegaishimasu. Semoga kalian bisa kasih tahu saya pendapat kalian juga tentang pembedahan lirik dari lagu ini gitu ya. So, oke, tadi kita mulai rame gitu ya masuk ke verse. Kemudian masuk dengan kata pertama di verse adalah 10 tahun berlalu. Menceritakan banget ya sebenarnya di satu kalimat itu udah menceritakan semuanya tentang Gaby gitu. 10 tahun berlalu nih JKT ya, lu pasti banyak cerita nih di JKT ini, pasti banyak cerita di 10 tahun itu. Sosok terakhir Joan of Arc dalam cermin. Dari kalimat kedua ini, dari lirik kedua ini, baris kedua ini, saya agak bingung sebenarnya. Karena Joan of Arc, kalau nggak salah memang lagu JKT ada tentang Joan of Arc juga kalau nggak salah ya. Joan de Arc, tapi kalau nggak salah.
saya lupa. Tapi Joan of Arc sebenarnya adalah kayak seorang apa ya, seorang ada tokoh gitu deh, tokoh-tokoh bersejarah gitu, dan seorang perempuan, tokoh perempuan yang bersejarah kayak memperjuangkan sesuatu hal lah, seorang pejuang perempuan gitu. Jadi ya mungkin sosok terakhir yang merupakan pejuang gitu dalam cermin. I don't understand nih, dalam cerminnya nih apa nih? Apakah dalam artian kayak setiap kali kita melihat, atau setiap kali Gaby melihat cermin, dia melihat dirinya sebagai seorang pejuang, sosok terakhir gitu, sosok terakhir yang merupakan sosok pejuang juga? Gimana tuh? Ada penjelasannya guys? Ini saya nggak tahu sama sekali tentang Joan of Arc ya. Cuman kalau kita lanjut ke lirik selanjutnya, bertumbuh kembang bersama, menjadi figur inspirasi hingga lagu ini pun tercipta. Oke. Menjadi figur inspirasi hingga lagu ini pun tercipta, explanatory banget ya, nggak perlu dijelasin. Cuman bertumbuh kembang bersama. Again, 10 tahun berlalu bertumbuh kembang bersama. Dua kalimat itu menjadi suatu hal yang bisa dibilang sangat meaningful in some way, terutama untuk Gaby Yoshi juga gitu. Dan nggak cuma Gaby Yoshi mungkin, tapi untuk para wota di awal-awal JKT terbentuk juga gitu, karena ya tanpa adanya Gen 1 dan tanpa adanya Gaby ya bisa dibilang nggak akan lengkap juga gitu JKT-nya. Bertumbuh kembang bersama, we can see seberapa berkembangnya, berkembangnya Gaby bersama fans, bersama kita gitu, bersama kalian. Sampai sekarang gitu ya, dan dibawa dengan masih yang apa ya, masih bukan melodical juga, slow itu bisa dibilang. 10 tahun berlalu, padahal kan musiknya ramai banget ya. Jadi apa ya, meskipun di luar sana ramai gitu, kita selalu bersorak-ria ke Gaby, bersorak-ria kepada JKT, tapi ketika kita melihat satu member khusus ini, ketika kita melihat Oshi kita, bisa dibilang ada satu momen, ada satu hal yang bisa dibilang akan selalu menjadi hal khusus, hal yang bisa dibilang tuh spesial untuk kita dan member itu gitu loh. Jadi memang ada satu hubungan khusus lah antara kita dengan member tersebut. Dan di Gaby ya, mungkin bagi Gaby Yoshi dari awal JKT terbentuk sangat spesial gitu hubungannya, sampai 10 tahun gitu, sampai sekarang gitu kan. Makanya di bait ini bisa dibilang kayak misalnya nih saya sebagai Gaby Yoshi gitu, bisa dibilang 10 tahun udah berlalu nih, lu menjadi pejuang sampai sekarang gitu bagi gue. Kita bertumbuh kembang bersama, dan lu akan menjadi inspirasi terus bagi gue gitu. Emang sedalam itu loh, kayak kita punya ikatan khusus nih dengan Gaby gitu. Kemudian dilanjut ke part selanjutnya. Ini pun tercipta. Oh, happy juga ya terciptanya. Hey, Gaby. Sorry, mic-nya. Ultraman reference-nya ini loh. Shout out to Mas Bagas ya. Terlalu ya, emang caranya trademark untuk kasih tahu nih kalau lu yang bikin videonya adalah Ultraman bagi Mas Bagas ya. Tapi ya, mulai masuk untuk dirimu, Gaby, nah, yang selalu tersenyum dan mudah tertawa, membuatku jadi tergila-gila. Ini bakal ada banyak banget kayaknya ya referensi ke lagunya Rangga Pranendra gitu, yang di luar lagu untuk member, lagu buat member ya, LBM. Tapi ya, I'll try to break down the best I can ya. Dan mungkin ada referensi ke lagu JKT juga yang saya mungkin nggak tahu, atau mungkin tahu tapi lupa. Mohon maaf, kasih tahu juga di kolom bawah gitu, kolom komen bawah gitu. Saya untuk dirimu, ya ini selalu tersenyum, mudah tertawa nih, apa sebutannya, Jiko Shoka ya. Ini saya udah lama banget nggak berkecimpung di dunia perwataan, agak-agak lupa nih. Cuman iya, yang selalu tersenyum dan mudah tertawa, membuatku jadi tergila-gila. Memang dari hubungan spesial yang tadi udah dibilang gitu di awal-awal. Ketika kita melihat kembali kalau memang melihat Gaby ini, dia selalu tersenyum, selalu tertawa. Karena I-lock pula gitu, waronya dapat, waronya dapat gitu. Ada fan service-nya juga, membuatku jadi tergila-gila. Pasti tergila-gila sama Gaby gitu ya. Explanatory banget tadi sini ya. Di part ini membawanya lebih bright sebutannya dibandingkan part sebelumnya. Untuk dirimu, ya masih dengan rame-ramainya musiknya lah ya. Cuman memang
setelah disadari memang ketika ngomongin tentang tentang pandangan pertama kita atau pandangan luaran kita tentang Gaby, ya pasti membuat kita jadi tergila-gila lah dengan Gaby, dengan selalu tersenyum dan mudah tertawa. Aku Gaby, gitulah. Melanjutkan ke bait selanjutnya. Aduh, refnya. Ya, saya tunggu refnya sampai selesai ya, biar kita bahas langsung. Tapi juga di sana kau berada. Set. Itu dia refnya ya. So, oke, ada beberapa hal yang mau saya bahas di ref ini sebenarnya. Takkan ada lagi selain dirimu, satu yang jadi alasan untuk bertahan, takkan pernah selesai. Akhirnya part ref yang dikasih di awal-awal lagu gitu, dibawakan lagi di part ref ya beneran kali ini. Tak akan ada lagi selain dirimu, satu yang jadi alasan untuk bertahan. Ini I don't know why, kembali lagi Mas Ran, gue nggak tahu nih, dengan lu punya tim baru seperti ini, apakah MV ini menjadi lebih terkonsep atau gimana. Cuman I know biasanya lu tidak memikirkan ini gitu. Cuman perspektif saya gitu, menurut saya di scene ini, ketika memang dia menyanyi nih, beliau menyanyi di depan mic beneran, melihat kita kan dari tadi dikasih dengan scene-nya Gaby, scene-nya scene-nya ada Ultraman-nya gitu loh. Yang dari tadi awal-awalnya tentang Gaby, di part ref ini ketika mulai ditunjukin mukanya Rangpren gitu ya, takkan ada lagi selain dirimu, satu yang jadi alasan untuk bertahan. Part itu saya bilang tadi adalah part yang sangat sakral gitu kan ya. Ditambah sakral lagi, ditambah emosional lagi ketika dimunculkan penyanyinya langsung, yaitu Rangga Pranendra gitu. Kenapa? Karena gini, saya melihatnya ketika lu bisa mengucapkan apa yang ada di hati lu gitu, ketika lu bisa mengatakan dengan lantang apa yang ada di hati lu, apa yang ada di pikiran lu, artinya lu berani dan lu nggak takut tentang apapun yang akan terjadi setelah itu gitu. Biasanya seperti itu gitu kan. Ditunjukkan di sini dengan Rangga Pranendra menyanyikan dengan lantang gitu. Takkan ada lagi. Masuk sini. Ada lagi semua ini. Sorry. Saya nggak tahu, memang mungkin nyanyi agak susah. Seperti saya nggak akan nyampe kalau nggak menghayati banget gitu. Makanya tutup mata. Cuman in a way ketika sudah masuk ke MV, berarti itu adalah finalnya gitu. Kenapa saya ngomong gitu? Artinya adalah beneran saat mengatakan kata-kata yang sakral ini, kalimat yang sakral ini, tidak ada yang lain selain Gaby, satu yang jadi alasan untuk bertahan. Di sini Rangga Pranendra beneran melantangkan suaranya, melantangkan pikirannya banget gitu, melantangkan hatinya. Gimana melantangkan hati? Melantangkan isi hatinya gitu. Emotional in some way gitu. Terutama mungkin bagi Gaby Yoshi juga merasakan bahwa ya kata-kata ini memang sesakral itu gitu. Bisa-bisa aja se-emosional itu gitu loh untuk didengarkan, untuk dikatakan juga, karena Gaby udah sebutannya menjadi ex-member gitu ya. Kemudian ya, bertahan takkan pernah selesai. Takkan pernah selesainya nih nggak tahu ya. Maksudnya apakah kata-kata itu akan selalu terulang, kata-kata tak akan sampai bertahannya itu akan selalu terulang di pikiran kita, di pikirannya termasuk di pikirannya Gaby Yoshi gitu. Takkan pernah selesai lah kata-kata itu terulang di otak kita gitu, di otak gue istilahnya. Kemudian dilanjut dengan sekalipun engkau ada di tempat yang jauh, naluri ini selalu haus untuk mencari. Kata-kata lu parah lo Mas Rang. Kata-kata lu tuh nggak pernah berhenti untuk membuat gue amazed gitu. Bisa sengena itu gitu loh kata-katanya. Meskipun ini dibawa dengan kuat gitu. Sekalipun engkau ada di tempat yang jauh, naluri ini selalu haus untuk mencari. Naik terus gitu loh, dibawa naik gitu, dia nada tinggi-tinggi gitu.
Cuman ya, sekalipun engkau ada di tempat yang jauh, ini explanatory banget lah. Karena memang sudah se-emotional itu sebutannya, sebutlah kita sebagai Gaby Oshi gitu. Sebutlah kita nih jadi Gaby Oshi. Saya jadi Gaby Oshi ini. Saya pasti merasakan ada emotional attach-nya gitu. Bagi fans yang se-emotional saya mungkin bisa disebutnya. Saya merasa kadang-kadang ada emotional attach-nya nih. Mau dia tahu gue hidup apa enggak, gue nggak tahu gitu. Cuman yang pasti gue merasakan ada hubungan gue yang spesial gitu dengan Gaby. Dalam artian kayak gue melihat perjuangan lu dari awal sampai akhir. Gue melihat bertumbuh kembangnya lu gitu. Gue melihat progresi lu dan kita semua gitu. Ada emotional thing di situ gitu. Maka dari itu kayak di sini menunjukkan support tulus lah ya. Sekalipun engkau ada di tempat yang bukan di sini, bukan di teater JKT lagi, mungkin di luar sana. Naluri gua pasti akan selalu haus, atau artinya kayak gua nih pasti akan selalu mencari dirimu gitu. Gua akan ngikutin lu terus lah, ngikuti perjuangan lu terus gitu. Jadi memang menunjukkan support tulus gitu. Meskipun kayak apa ya, setelah ngasih tahu nih kayak gua udah punya emotional attachment ke lu nih, ya gua bisa membuat hal tersebut, emosi tersebut, perasaan tersebut untuk support lu terus ke depannya meskipun nggak di JKT lagi gitu. Mencari Waro. Kemudian lanjut ke lirik selanjutnya. Engkau ada selalu haus untuk tuh tinggi-tingginya itu loh, mencari Waro. Tapi juga di sana, dimanapun kau tak hanya di sini tapi juga di sana, dimanapun kau berada. Masih dengan hashtag support tulus tadi gitu, masih dengan kekuatan perasaan support tulus tadi ke Gaby. Gue akan ngikutin lu terus, gue akan support lu terus meskipun di luar JKT. Nggak cuman di sini, nggak cuman di JKT doang, tapi juga di sana. Di tempat yang jauh tadi, dimanapun lu berada gitu. Jadi ya apa ya, menunjukkan emotional attachment-nya itulah tadi. Sangat emosional memang melihat apa ya, melihat Gaby gitu sampai sekarang. Pasti saya pun juga kayak sampai sekarang banyak ex-member gitu ya. Saya yang mungkin sekeras-kerasnya Wota, maksudnya seintensnya nge-Wota itu kan tahun-tahun 2018 lah, akhir-akhirnya tuh 18 lah, kita 18. Dan ya sampai sekarang banyak ex-member dan ya saya pun masih ngikutin mereka gitu. Beberapa dari mereka ada saya ikutin juga. Intinya adalah terutama bagi Gaby Oshi yang sudah mengikuti Gaby sang inspirasi ini sampai 10 tahun lamanya, pasti mereka juga ya gue udah ikhlas nih. Misalnya ada yang bilang gue udah ikhlas gitu untuk ya udah lu udah 10 tahun, you've done a great job sampai saat ini. You've done well, lu sudah membangun organisasi ini, sudah membangun semua komunitas ini, bahkan sampai generasi-generasi selanjutnya lu pandu juga pasti. Thank you, you've done well. Sekarang kalau lu mau keluar, gue akan ikutin lu terus, pokoknya gue akan support lu terus gitu. Ada satu hal yang sakral di situ. Memang ini ngomongin tentang Gaby pasti akan sakral banget nih, karena istilahnya gimana ya, our last savior lah. Beberapa orang mungkin untuk beberapa fans merasa kayak Gaby, JKT48 atau mungkin member-member yang lain, terkhususnya Gaby, pasti kayak ada aja fans yang ngerasa oh this is my life saver gitu. Mereka adalah life saver gue, bisa aja seperti itu gitu. Maka dari itu ya gitu deh. I hope you get what I'm saying ya. Cuman ya dimanapun kau berada, Gaby will always support you, ini istilahnya gitu. By the way, ini kamera saya ada time limitnya, so I'm going to reset the camera first. Alright, lanjut. Jangan jabat tanganku, injaklah saja kaki. Jadikan sebagai tumpuan kekuatan agar kamu Superman. Kenapa sih edit ada? Ini semua mata tertuju. Set. Jangan jabat tanganku. Jangan handshake.
Injaklah saja kaki ini, jadikan sebagai tumpuan kekuatan. Saya membawanya nih, cara saya membawa membawa kalimat atau bait ini nih, bait jangan jabat tanganku sampai jadikan sebagai tumpuan kekuatan. Bisa dibilang mungkin gini, kita sebagai fans JKT misalnya gitu, bilang kayak ya udah nih, lu udah mau keluar, lu udah keluar bahkan the time this video is going to be uploaded, udah selesai GB di JKT, cuman jangan jabat tangan gue, lu udah keluar nih, jangan jabat tangan gue sekarang, tapi injaklah saja kaki ini bisa dibilang mungkin akar kali ya, dalam artian kayak experience lu selama 10 tahun ini ya, community yang lu bangun ini, para wota yang sudah lu bahagiakan istilahnya gitu, sudah lu hibur, sudah lu beri hiburan istilahnya gitu. Lu sudah hiburkan, gimana kata-katanya bahasa Indonesia yang benar? You have entertained, itu intinya. Ini tuh jadikan tumpuan gitu. Lu menjadi idol dari idol group ini, inilah menjadi batu loncatan lu istilahnya. Komunitas yang udah lu bangun ini, jadikan semua pengalaman ini jadi batu loncatan lu. Jadi suatu yang nge-kickstart lu menuju step yang baru, menuju lembaran yang baru di kehidupan lu gitu. Istilahnya, janganlah lu hang on ke gua lagi gitu. Lepaskan ya community ini, tapi jangan lupakan karena kami akan selalu menjadi batu loncatan lu gitu. Jadikan sebagai tumpuan kekuatan, se-strong itu kan, mulai akhirnya sebagai tumpuan kekuatan, se-strong itu, lebih strong pembawaannya dibandingkan kata-kata yang sebelumnya. Maka dari itu kayak ya tumpuan kekuatan lah, ini gue dorong lu nih, kayak setelah lu keluar dari JKT gue tetap support lu terus, keluarlah sana gitu, ikhlas gitu ya rasanya ngelepas Gaby. Cuman oke. Agar kamu bisa melompat jauh dan terbang lebih tinggi hingga di dunia ini semua mata tertuju padamu gitu. Jadi setelah lu menjadikan kita sebagai batu loncatan, karena kita kan kayak insist gitu. Kita yang insist itu apa bahasa Indonesianya? Kita yang sukarela nih. Please jadikan kita sebuah batu loncatan supaya lu bisa melompat lebih jauh, supaya lu bisa mendapatkan experience lain di dunia luar sana gitu. Terbang lebih tinggi, lu bisa mencapai mimpi lu yang lebih tinggi, mimpi yang lebih feel unreal dibandingkan menjadi sosok inspirasi di idol group ini gitu, hingga semua mata tertuju padamu di dunia ini gitu kan. Pokoknya ya intinya di sini kayak mulai mendoakan istilahnya gitu ya, agar kamu bisa melompat jauh dan terbang lebih tinggi hingga di dunia ini semua mata tertuju padamu. Support itu gitu, kita mensupport sekali gitu. The way Rangga Pranendra membawakan part ini, present these words gitu, those words kayak beneran mewakilkan para Gebyoshi dan mungkin para fans JKT juga gitu, semua wota kayak please, lu udah di luar JKT nih, please lu explore lah. Lu sudah tertahan nih 10 tahun lamanya di JKT, di luar sana pasti lebih banyak lagi mimpi yang bisa lo kejar, lo capai. Karena lu aja udah bisa 10 tahun ngejalanin ngejalanin semua ini gitu sebagai idol group. Lu pasti di luar sana akan sukses juga gitu. Jadi ya pokoknya gue pengen semua mata di dunia ini akan tertuju pada lu gitu. Intinya kayak lu bisa menjadi spotlight lagi di tempat lain gitu. Lu bisa sukses lagi di tempat lain gitu. Mensupport seperti itu gitu ya. Kemudian masuk lagi ke ref gitu ya, tapi ada perbedaan sedikit. Selain dirimu, takkan pernah mencari warung, ingin kau pergi, jadi makin sedih. Memori steady go. Dengerin Jiko Shokainya dulu. Oh bukan Jiko Shokai, lupa gue. Iya ini ngomongin tentang protokol kesehatan. Oke. Sebelum this getting out of hand. Kembali lagi ke ref gitu ya. Cuman ada perbedaan sedikit. Takkan pernah selesai.
kemanapun kau pergi, ku kan selalu ada. Kembali lagi dengan support tulus, gue akan support lu terus gitu. Lebih diperjelas lagi lah dengan momen yang lebih sakral istilahnya gitu. Apa namanya, dibilang sebab apalah tujuan ngidol kalau bukan mencari waro. Mungkin di sini kayak oke, jadi kayak lebih ke arah kayak ya udah gue mendingan ikutin lu nih, dari karena kayak gue ngidol nih ya buat apa kalau nggak nyari waro dari seorang waro gitu ya istilahnya mungkin. Sebab apalah tujuan ngidol kalau bukan mencari waro. Sumpah itu part itu ya sebenarnya. Di ref terakhir itu akan menjadi sangat emosional banget gitu. Nanti mungkin akan kita lanjut ke sana. Cuman ya di sini lebih menunjukkan lagi lah dengan kata-kata yang lain. Pokoknya gue akan selalu ikutin lo, gue akan support lo terus di luar JKT gitu. Walau sesungguhnya tak ingin kau pergi, tiap bertatapan jadi makin sedih. Itu dari kata-kata apa ya? Gue lupa deh. Ada jadi makin sedih gitu, tiap bertatapan jadi makin sedih. Itu ada dari lirik tuh, gue tahu tuh dari lirik sesuatu tuh, gue lupa aja. Gitulah pokoknya. Seketika memori pun, Gaby steady go. Walau sesungguhnya seperti part tak hanya di sini, karena sama tuh nadanya. Tak ingin kau pergi, walau sesungguhnya tak ingin kau pergi. Karena dibawa lebih tipis gitu ya, lebih mungkin bisa dibilang karakter ini misalnya sebutlah Rangga Pranendra, sang Gaby Oshi gitu ya sebutannya, atau mungkin ya dibilang si Gaby Oshi ini udah bilang gue akan support lu terus, gue pokoknya ya gue ikhlas lu keluar dari JKT, gue pokoknya akan support terus sampai lu terlihat di industri lain misalnya, atau mungkin kayak lu bersinar di tempat lain misalnya gitu, gue akan support lu terus meskipun gitu, kayak gue udah sekuat itu kan melantangkan kayak gue udah ikhlas nih gitu istilahnya. Walau sesungguhnya gue tak ingin kau pergi, I don't want you to go gitu. Dan tiap kali gue bertatapan, mungkin sampai kemarin saat lagi konser 10 tahun JKT, graduation Gaby, kita bertatapan gitu, ada fans, masih ada fans yang bertatapan dengan Gaby, jadi makin sedih gitu. Terkadang ketika kita mengucapkan goodbye gitu, terkadang ketika kita berpisah terhadap sesuatu, terhadap seseorang, ketika kita melihat mereka lagi, ketika kita masih bisa menggapai mereka lagi meskipun mereka ketika mereka mau pergi gitu, kita masih bisa menggapai mereka, terkadang kita malah jadi makin sedih gitu. Kayak apa ya, gue mau narik lu lagi nih, tapi menarik lu lagi kembali ke gue, tapi kayak ya gimana, lu udah keluar nih gitu, lu nggak bisa kembali gitu. In a way sama seperti ketika kita handshake gitu, mungkin sebelum pandemi gitu, kita handshake, kita ketemu sama member, kita ngobrol gitu ya, mungkin yang para fans yang sudah mungkin juga dikenal sama membernya juga, dan sesering itu ketemu member, atau mungkin ya nggak sesering itu juga, cuman kayak dikenal gitu sama membernya, atau ya merasa ada emotional attachment-nya ke member itu. Tiap kali kita handshake, kelar nih kan handshake tuh ini ya, handshake kan pengen melepaskan kangen gitu ya, tapi ketika kita kelar handshake pasti kangen gitu kan, tambah kangen gitu. Sama seperti halnya dengan we are saying goodbye to someone, ketika mereka ntar gue balik lagi nih, gue jadi makin sedih, gue jadi kayak aduh ngapain lu balik lagi, mendingan ya udah lu pergi aja, tinggalin gue gitu loh. Pasti ada suatu emosi, gue mau bilang emosional dan emosi, pasti ada suatu perasaan yang seperti itu gitu loh. Jadi ya seketika memori pun Gaby steady go, oke. Ketika lo kembali gitu, ketika lo bertatapan lagi dengan gue, ya memori ini langsung kayak Gaby steady go. Langsung tentang Gaby itu langsung berputar lah di otak kita, langsung kayak aduh gue pernah ditatap Gaby, gue pernah di waro Gaby, gue pernah handshake, gue pernah ketawa bareng sama Gaby, bla 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 segala macam. Langsung flashback ke memori tentang Gaby gitu. Jadi ya Gaby steady go-nya mungkin agak-agak kesal karena kan Gaby steady go. Itu ya, sekencang itu kata-katanya. Tapi ya dari momen sakral ini di ref kedua bisa dibilang, berarti dari ref kedua ini bisa dibilang momen sakralnya itu lebih ke ketika mau mengantar lu pergi nih, gue sebenarnya nggak ikhlas gitu. Menunjukkan momen sakralnya adalah gue masih punya hubungan emosional terhadap lu nih, gue masih sentimen banget nih, gue nggak mau lu pergi sebenarnya gitu. Nah, emosional banget lah istilahnya gitu ya. Makanya mendingan lu pergi daripada ketika lu tatapan dengan gue malah mikirin lu lagi gitu loh, lagi dan lagi gitu ya. Setelah ini pun akhirnya dibawa. Dan udah ketawa, aku Gaby.
instrumental gitu guys ya. Nih ngeselin banget lu Mas Rang, sumpah ini gitarnya aduh cakep banget GB-nya. Nih half-nya nih jadi gemes banget. Sorry, gue baru nyadar liriknya salah ternyata yang di sini ya. Untuk mencari. Aduh, itu mencarinya tuh ada getarnya itu loh Mas Rang lo. Itu lo nggak nyampe kan? Bilang aja lo nggak nyampe suaranya kan? Ini scene favorit gue di MV ini. Berada steady go. Gaby steady go. Oke, karena di akhir-akhir cuman menuju instrumental juga gitu, kodenya instrumental doang gitu. Kita balik ke ya ini di ref yang ini ya. Kita balik lagi ke ref, ke momen sakral lagi gitu. Setelah mungkin tadi sakral yang ke Gaby Steady Go akhirnya diucapkan pertama kali, instrumental, kita diajak untuk berkontemplasi lagi gitu. Terutama dengan ada tadi scene-nya Gaby gitu ya. Ya momen-momennya Gaby gitu. Dimasuk lagi, takkan ada lagi keca gitu, selain dirimu, satu yang jadi alasan, masuk ke half gitu kan, untuk bertahan, takkan pernah selesai. Part yang sakral tadi, part yang sangat-sangat sakral di lagu ini menurut saya, dibawa dengan lebih emosional lagi gitu. Momen keca, momen interlude gitu sebutannya, kayak dibawa dengan lebih slow banget. Ya emang biasanya interlude lebih slow gitu ya. Lebih slow gitu, dan kayak lebih dilantangkan lagi gitu, kayak gue ucapkan sekali lagi nih ya, tak akan ada lagi selain dirimu. Itulah jadi satu alasan gue untuk bertahan di sini gitu loh. Tak akan pernah selesai. Kembali lagi gue masih belum tahu nih, tak akan pernah selesai ini bisa diarahkan kemana meaningnya. Cuman sekalipun engkau ada di tempat yang jauh, naruh ini selalu harus mencari waro. Sesama ya dengan tadi. Memang part ref yang terakhir ini ya, memang lebih segemes itu lagi untuk ngomong ke Gaby. Kalau yang ada lain selain dirimu, bla bla bla. Pokoknya gua akan selalu mencari lu, gua akan selalu dukung lu terus di luar sana gitu. Mencari waro gitu. Mencari waro dari lu. Part masuk di ini tadi, di scene setelah ini mungkin lo pada udah sadar juga, tapi tak hanya di sini nih, di sini nih di JKT48 Theater gitu. Gue akan support lo, tadi kan kata-kata sebelumnya gue akan support lo gitu. Gue akan support lo terus di mana, gue akan support lo terus dan mencari lo terus lah pokoknya, mengikuti jejak lo terus lah. Tak hanya di JKT, gue ngikutin jejak lo, tapi juga di sana gitu. Nggak cuma di JKT48 Theater, nggak cuma di JKT48, tapi juga di sana. Dengan momen kembali lagi muncul penyanyi langsung nih yang ngomong, yang nyanyi gitu, mengatakannya langsung bisa dibilang gitu kan, kelihatannya di sini mengatakan langsung kata-katanya itu. Lebih emosional lagi, lebih dibawakan dengan kayak setulus itu loh, gue nggak bisa mengata-katanya, gue nggak bisa mencari kata yang tepat, cuman segitunya gitu loh, emosional itu dibawanya, karena memang dikeluarkan langsung oleh orang yang ngomong gitu, dan itu akan menjadi sedih kalau menurut saya gitu, menjadi lebih sedih dibandingkan cuman ngomong doang gitu, nggak kelihatan omdo gitu istilahnya, memang diucapkan kalau ya gue kan support tuh nggak cuma di sini, apalagi ini scene paling bagus memang tak hanya di sini, dia mulai jalan menjauhi teater gitu, nggak cuma di sini, nggak cuma di JKT48 Theater yang di belakang gue, tapi juga di sana, di luar sana, dimanapun kau berada, steady go, dimanapun lo berada, Gaby Steady Go di sini mungkin kalian sudah tahu. Ready steady go gitu, aba-aba untuk berlari gitu, aba-aba untuk berlari, sambil gua kecilin dikit
aba-aba untuk berlari, mungkin artinya di sini adalah kayak nggak cuma di sini, tapi di sana, di luar sana juga, dimanapun lu berada, Gaby, bersiap-siaplah untuk berlari lagi gitu. Karena lu di JKT ini udah berlari dan lu sudah mencapai garis finish lu, yaitu graduation. Dimanapun lu berada, di luar sana pokoknya, dimanapun lu berada, be ready, Gaby, steady, go. Gue mendukung lu di luar sana, artinya lu harus siap untuk berlari lagi di langkah lu yang selanjutnya. Jadi, support tulus, emosional dan keikhlasan terhadap Gaby, kepada Gaby, dikeluarkan semua di lagu ini gitu ya. Mas Rang, as always, Sasuga, Rampren, dan special thanks to yang ada di situ lah. Yang pasti JKT48 dan Rangga, Pranendra, Management. Dan semua semua sponsor yang ada di sini gitu ya. I'm really thankful, lagunya keren banget, lagunya bagus banget. Gaby Will Return, tapi nggak di JKT juga ya guys ya. And that is the end of the song gitu ya. Ya Gaby, dimanapun kamu berada, I don't think you are going to watch this video, tapi dimanapun lo berada, gue pun yang bisa dibilang sebagai fans umumnya gitu, fans JKT, I'll support you everywhere you go, anywhere you go, anywhere you go gitu. Jadi ya fighting ini Koreaan banget ya, ganbat ya, dimanapun kau berada, Gaby gitu. And that is the breakdown of Gaby Steady Go oleh Rangga Pranendra. Akhirnya mencapai juga ujung dari lagu dan MV-nya gitu ya. Itulah pembedahan saya, pembedahan lirik dan juga nyawa dari saya gitu. Saya biasa nyebutnya nyawa gitu ya. Ya gimana menurut kalian tentang pembedahannya? Apakah ada yang saya lewatkan atau banyak yang saya lewatkan? Atau mungkin kalian punya pendapat lain dari cara pembawaannya Rampren, dari presentasi lagu in overall gitu? Coba taruh di kolom komen bawah. Dan ya, lagu apa lagi yang harus saya bedah? Mungkin dari JKT juga, channel ini mulai ke JKT juga, ya boleh juga silakan. Yang pasti saya tidak membatasi lagu yang bisa saya bedah. Kalian bisa coba-coba request untuk bedah lirik, untuk nge-react gitu di kolom komen atau melalui saweria.co/aresdonate gitu ya. Kalian bisa coba-coba request sekaligus donasi ke saya. I thank you all so much for watching. Mungkin ada para wata juga yang nonton, thank you yang udah nonton. Inilah pembedahan lirik saya terhadap Gaby Steady Go. Jangan lupa langsung nonton MV-nya Gaby Steady Go oleh Rangga Pranendra. Dan ya, itu aja untuk video kali ini. My name is Rifat Satrio and I will see you all in the next video. Bye-bye.